Judulnya Jokowi pantas lengser. Ya, 2 kali pemerintahan, 2 kali rezim ini. Menteri-menteri dibagi secara amatiran yang tidak ada hubungannya dengan skillnya. Ya, Menteri Agama diisi dengan orang yang malah menyerang agama. Menteri Pendidikan diisi oleh orang tidak punya latar belakang basic pendidikan, dan seterusnya dan seterusnya. Hutang luar negeri negara kita kini lebih dari 5.005 triliun rupiah. 5.500 triliun. BUMN merugi terus. Beban hutang BUMN berat untuk pembayaran, jangankan untung. Jiwasraya terlibat skandal. BUMN lain belum terbukti bersih dari skandal juga. Bisik-bisik publik konon belum sampai atau belum ditemukan saja. Berarti pengelolaan BUMN memprihatinkan semuanya di segala lini. Iseng-iseng aku baca artikel. Ada 2 status, ada 2 artikel menarik ya, saya baca. Yang pertama masalah Jokowi, yang kedua masalah Profesor Akil Sirot yang nagih hutang ke Sri Mulyani. Ini keren ini ya. Jadi tetap seperti biasa ini mengkritisi ya, seperti biasa. Kata orang yang sehati dengan saya, kata orang yang satu pikiran dengan saya, apa yang saya lakukan, apa yang saya sampaikan itu amar ma'ruf nahi munkar ya. Kan begitu, mewakili suara rakyat. Tapi ada sebagian pihak yang menganggap saya provokator. Ya kan, saya anak dajjal, saya anak lonte itu kan. Saya pemecah belah bangsa, intoleran, menebar kebencian, nebar hoax, tukang fitnah, macam-macam, terserah ya. Itu hukum publik. Memang harus ada yang seperti itu ya. Dan aku nggak ambil pusing masalah itu. Jadi begini saudaraku, tapi yang jelas gini, tarik satu kesimpulan ya, wabil khusus yang ya kalau bahasa sederhananya yang cebong lah ya, itu kesimpulannya begini. Kalau saya teman, kalau saya nih nggak takabur ya, kalau anda wallahualam ya, kalau anda pendukung rezim penjilat jongos terserah. Jangan-jangan anda cuma teori aja, pura-pura kaya padahal miskin ya, pura-pura senyum padahal nangis, pura-pura bahagia padahal hidupmu menderita, kan gitu. Kalau saya seandainya Pertamax 1 liternya 500.000 tak beli. Seandainya Pertalite itu 1 liternya 1 juta tak beli. Berapapun saya beli, saya nggak ruwet orangnya. Karena saya walaupun nggak kaya harta, kaya konsep, kaya ilmu, kaya imajinasi, kaya ide, kaya bisnis. Ya. Saya dari lulus SD sudah bisnis. Jadi bukan memanfaatkan ini, cari uang apa, jual agama, memanfaatkan rezim. Enggak ya. Saya enggak jual agama, saya jual properti, jual perumahan, jual tanah, jual madu. Ya, saya enggak jual agama, enggak jual harga diri. Kalau beli harga dirimu insya Allah bisa saya. Oke, itu intermezzonya ya. Pertalite berapa tak beli, Pertamax berapa tak beli. Lombok 1 kilo 2 juta tak beli. Andai kata BPJS itu saya ikut 1 bulan 5 juta tak bayar. Gak ruwet saya hidup ini. Nah tapi masalahnya Indonesia ini punya 250 lebih juta rakyat. 250 juta lebih rakyat yang mentalnya belum tentu sama dengan saya. Ada nelayan yang gak bisa cari ikan, gak bisa melaut karena solarnya mahal, selalu tekor. Makanya saya marah. Gitu. Itu namanya nahi munkar. Bukan nebar kebencian, bukan nebar hoax. Otakmu yang mangkrak, logikamu yang macet. Padahal hidupmu susah. Tuh teman. Ada orang gak kuat beli lombok, ada orang nangis menjerit, nangis darah, gak kuat bayar BPJS. Ya, ada orang yang marah gak kuat bayar listrik. Ya, ada orang yang nahan marah karena mikirkan kondisi negara ini. Udah gitu orang kelaparan 20.000 ton beras dimusnahkan. Orang kelaparan ternyata uangnya dibawa lari 13 triliun Jiwasraya bla bla bla. Makanya saya marah. Oposisi kritis. Bukan nebar hoax, bukan nebar kebencian, bukan jual agama. Otakmu yang mangkrak, logikamu yang gak jalan. Jangan-jangan kamu sebenarnya kiri, cuman kamu
sombong, kiri sombong. Gitu ya, ini intermezzonya ya. Ini intermezzonya. Enggak apa-apa, ada orang yang nganggap saya nahi munkar, ada orang yang nganggap saya provokator. Enggak masalah ya. Saya hidup bukan berdasarkan penilaian orang, alhamdulillah. Oke saudaraku, saya tak masuk ke materi biar nggak cepet-cepet, biar nggak lama-lama ya. Mudah-mudahan materi ini manfaat. Aku cuman baca ada artikel masuk di grup, tak baca, wah keren. Tapi sebelum saya sampaikan ke Anda, tak renungkan, oh masuk ini ternyata, gitu ya. Nah, sekarang tak baca. Mudah-mudahan menambah perbendaharaan pikiranmu, mudah-mudahan mencerdaskan. Kurang lebih begitu. Bismillah ya, kita mulai sekarang. Judulnya Jokowi pantas lengser. Judulnya Jokowi pantas lengser. Penulisnya M. Rizal Fadilah. Saya nggak tahu M-nya ini Muhammad atau apa ya. Nih perhatikan saudaraku, mudah-mudahan mencerdaskan. Aku cuma baca ya. Anggap aja Anda lihat televisi siaran berita ini. Ini soal kepantasan saja, bukan desakan apalagi pemaksaan. Saya ulang, ini soal kepantasan saja, soal estetika, tak tambah-tambahi. Bukan soal pemaksaan ya, bukan soal desakan ataupun pemaksaan. 5 tahun memimpin tanpa membawa kebanggaan sebagai bangsa yang dihormati. 5 tahun memimpin tanpa membawa kebanggaan sebagai bangsa yang dihormati. Rakyat tidak merasakan prestasi yang wajar ya. Tidak perlu supaya rakyat tidak merasakan prestasi yang wajar. Wajar aja enggak, apalagi spektakuler. Rakyat tidak merasakan prestasi yang wajar. Wajar aja enggak. Nih, sekarang Jokowi presiden lagi, berbekal tudingan kemenangan yang kontroversial. Banyak yang meragukan akurasi data angka kemenangan. Ya dulu ya, KPU dulu. Situng apa itu macam-macam itu ya. Meski dibantu dengan penampilan wibawa bertoga hakim MK. Sering tidak hadir di forum internasional. Jokowi sering tidak hadir di forum internasional yang menandai kurangnya percaya diri dalam pergaulan global, sulit berbahasa Inggris, sulit berbahasa asing, dan minim gaya, artinya kurang wibawa. Tidak usah tersinggung. Ya, demokrasi itu gini, mana dulu presidennya, siapa patungnya presiden siapa yang kemarin diantem itu? Gitu ya. Ini kan mengkritik sehat. Ya. Sering tidak hadir di forum internasional menandai kurangnya percaya diri, minimnya bahasa, dan minim gaya, artinya kurang wibawa. Sering tampil di rakyat pedesaan, tapi orang tahu itu artifisial. Ya. Belusuan ke sawah berasa impor, belusuan ke laut garamnya impor. Nah, ini tak tambah-tambahi ya. Blunder selalu muncul seperti dibonceng motor tanpa helm. Ya, namun ngobrol dengan petani malah pakai helm. Ini lucu, ini bagus ini. Sering melakukan blunder, digonceng motor nggak pakai helm, ngobrol sama petani di pinggir sawah pakai helm, kan begitu. Sering salah kostum lah intinya itu. Masya Allah. Akibatnya jadi olok-olok di media. Rakyat melihat kekuatan dirinya adalah pencitraan, dan ini adalah penipuan artinya. Menganggap pemeriksa orang yang gampang diakali dengan sorot juru kamera. Keren ini ya, cerdas. Program kerakyatan amburadul, BPJS yang sok mengcover semua kebutuhan masyarakat melalui asuransi nyatanya menjadi pengemplang hutang ke unit usaha kesehatan sendiri. Rumah sakit dibuat sekarat, dokter-dokter dibuat menangis, bla 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 ya. Krakatau Steel, BUMN, PLN, Garuda, Jiwasraya, BPJS, Bus Transjakarta, Meikarta, reklamasi, apalagi EKTP, apalagi, kembangkan sendiri ya, saya tambah-tambahi. Kartu prakerja, kartu prasakti, kartu sembako murah, Masya Allah. Ini ada ternyata ini. Jualan kartu rupanya tidak laku dan tidak jelas realisasinya. Kartu Indonesia Pintar membuat orang hanya pintar main kartu. Kartu prakerja bikin terampil pekerja membuat kartu, dan kartu sembako murah hanya menjadikan rakyat cuma mampu membeli kartu yang murah.
Sementara pintar, kerja, dan sembakonya menguap ke awang-awang, janji yang tidak terrealisasi. 2 kali jadi presiden, 2 kali kampanye, 2 kali berbohong, 2 kali berdusta, 2 kali mengingkari. Dan anehnya ada 2 kali yang orang tetap memujanya, taklid buta, menjunjung-junjung tinggi, menjadi penjilatnya, menjadi jongosnya. Nah, ini tak tambah-tambah sendiri ini ya. Presiden diragukan kemampuan mengelola amanah. Jabatan dibagi-bagi untuk tim lingkaran dalam, dari menteri sampai komisaris. Akibatnya jabatan diisi secara asal dan amatiran. Menteri pendidikan tidak berlatar pendidikan. Menteri agama yang gemar menyerang agama. Menteri perdagangan tidak mahir berdagang. Menteri kesehatan punya kasus tidak sehat. Menteri kelautan dan perikanan malah jualan benih lobster. Menteri keuangan malah ahli berburu hutang. Ahli berburu hutang. Paham gak maksudnya ini? Ya, 2 kali pemerintahan, 2 kali rezim ini, menteri-menteri dibagi secara amatiran yang tidak ada hubungannya dengan skillnya. Ya, menteri agama diisi dengan orang yang malah menyerang agama. Menteri pendidikan diisi oleh orang tidak punya latar belakang basic pendidikan, dan seterusnya dan seterusnya. Hutang luar negeri negara kita kini lebih dari 5.005 triliun rupiah. 5.500 triliun. BUMN merugi terus. Beban hutang BUMN berat. Untuk pembayaran jangankan untung, Jiwasraya terlibat skandal. BUMN lain belum terbukti bersih dari skandal juga. Bisik-bisik publik konon belum sampai atau belum ditemukan saja. Berarti pengelolaan BUMN memprihatinkan semuanya di segala lini. Alih-alih konsentrasi pada sukses program kerakyatan dan pemulihan BUMN, Jokowi sibuk dengan mainan proyek baru dari nafsunya sendiri, yaitu mindah ibu kota, yaitu pemindahan ibu kota. Artinya siap-siap ngutang lagi. Paham? Dari semua penyakit yang ada, dari semua konflik yang ada, horizontal, vertikal, ya, dari semua carut-marut yang ada, baik antar umat, antar golongan, antar ulama, antar tokoh, antar aktivis, antar hukum, budaya, agama, carut-marut ekonomi, semua semerawut, alih-alih mencari solusinya. Yang ada malah sibuk mikir apa tadi itu, pemindahan ibu kota baru yang siap-siap ngutang lagi.